Ya, selanjutnya, Pak Fajar. Oke, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini peserta didik beratribut lengkap di hari Senin agar tidak terkena razia ketertiban seragam. Ini adalah motivasi ekstrinsik karena dia takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contohnya peserta didik mau belajar dengan keras dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk mendapatkan ranking pertama. Ini motivasi ekstrinsik juga karena dia ingin menjadi ranking 1. Kemudian yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya peserta didik datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai karena dia rajin dan sudah mempersiapkan segalanya. Ini adalah motivasi intrinsik karena datang dari dalam diri dia sendiri. Membentuk disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada 2, hukuman dan penghargaan. Dengan hukuman itu seperti menyakiti, tidak nyaman, memaksa, dan peserta didik berperilaku pasif, peserta didik agresif, dan sistemnya kaku. Dalam penghargaan di sini ada merusak hubungan, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, merampas hak, menghargai dirinya. Membentuk disiplin dengan identitas sukses, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Jadi bisa kita lihat bedanya. Konsekuensi itu adalah tidak nyaman dalam jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, adanya kesepakatan antara guru dan murid, dan peserta didik menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan dalam restitusi, peserta didik bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Kemudian peserta didik menghargai dirinya dan orang lain, dan memegang kontrol. Kemudian peserta didik juga memiliki motivasi untuk memperbaiki dirinya. Di sini ada hukuman versus konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak terencana atau tiba-tiba, dibuat oleh guru. Peserta didik ini membenci disiplin, di mana mendorong peserta didik ini menyakiti diri sendiri, kemudian membuat murid sakit fisik sakit hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, terencana dan sudah disepakati, dibuat oleh guru dan peserta didik, jadi melibatkan guru dan peserta didik. Kemudian peserta didik menghargai disiplin dan mendorong peserta didik untuk menyesuaikan diri. Kemudian membuat murid merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Di sini ada contoh kasus tindakan guru, kemudian ini tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mari kita bedah masing-masing, kita baca. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya.
Nomor 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, coba kita lihat jawabannya. Hukuman yang pertama, mencatat di buku kalimat, mencatat di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Tadi karena hukuman itu sifatnya tiba-tiba atau tidak terencana ya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker juga hukuman. Sedangkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol, ini karena tidak sengaja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Karena pelajaran PJOK jadi konsekuensi. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin masih bingung ya. Bisa kita lihat dari bagian ini, hukuman dan konsekuensi. Dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dalam hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, jadi meninggalkan bekas. Kemudian di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin ini efek jerahnya supaya kita mendapatkan efek jerah dari anak-anak ya. Kemudian di hukuman anak membenci disiplin. Kemudian konsekuensinya anak menghargai disiplin. Dalam hukuman itu ada unsur paksaan, sedangkan konsekuensi itu ada stimulus tanggapan. Jadi ada feedback dari anak. Dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman itu konsep dirinya yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, ada juga rasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan di konsekuensi itu anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, dikasih time out untuk merefleksikan dirinya. Dari sini sudah terlihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, game sebentar Bapak Ibu. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Bola, topi, sepatu, sepatu. Bola, topi, sepatu, sepatu. Topi, sepatu, bola, bola. Topi, sepatu, bola, bola. Sepatu, topi, topi, topi. Sepatu, topi, topi, topi. Ada berapa jumlah topi seluruhnya? 5. Oke, kita ulang dari slide. Ikuti apa yang saya ucapkan. Iya. Jadi tidak ada begitu. Iya. Maju lagi Pak. Ada berapa topi seluruhnya? Ada berapa topi seluruhnya? Ya, balik lagi ya Pak. Oke, lanjut ya Pak. Lanjut Pak. Oke. Baik. 5 posisi kontrol terhadap peserta didik. Kita sebagai guru, kita harus mengetahui di posisi kontrol kita di mana. Ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Mungkin kita nanti bisa merefleksikan diri kita masing-masing ya. Saya ada di posisi mana nih?
Oke, silakan Pak. Selanjutnya, yang pertama, posisi kontrol terhadap peserta didik, penghukum. Biasanya nih kata-kata yang keluar, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu yang terakhir. Seorang penghukum biasanya menggunakan fisik maupun verbal, bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan berkacak pinggang. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Dampaknya adalah murid pendendam, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampunya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar biasanya nih, ibu kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak bilang, bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu nih kelakuan kamu begini. Posisi ini guru biasanya bersuara lembut, namun kata-katanya menyalahkan peserta didik. Peserta didik akan menilai dirinya buruk tentang diri mereka sendiri, merasa tidak berharga, merasa mengecewakan orang lain yang disayangnya, jadi dia merasa bersalah. Dampaknya murid merasa bersalah, rendah diri, dan minder. Yang ketiga, posisi kontrol terhadap peserta didik adalah teman. Nih, kata-kata yang keluar biasanya, ayo bantulah demi bapak, ayo ingin tidak dibantu ibu sama ini, ya sudahlah tidak apa-apa nanti bapak aja yang membereskan. Posisi ini tidak menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol murid secara persuasif. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ada positif dan negatifnya. Positifnya, hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid. Negatifnya, murid akan kecewa kalau kita tidak membantunya, di mana dampaknya peserta didik akan bergantung kepada guru, tidak mandiri, tidak berpikir untuk diri sendiri, dan tidak bisa, jadi kayak tergantungan gitu. Selanjutnya, pemantau. Kata-kata yang keluar adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Posisi guru adalah memantau dan mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku seseorang. Posisi ini masih berdasarkan dengan peraturan dan konsekuensi. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon, yaitu tanggung jawab mengontrol murid, mengandalkan catatan atau data atas perilaku murid. Dampaknya, tercipta identitas positif guru yang harus senantiasa memantau dan mengawasi. Guru akan mengarahkan kepada aturan dan konsekuensi. Yang terakhir, manajer. Kata-kata yang keluar, apa kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Posisi guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan juga mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Posisi kontrol sebagai manajer di sini adalah yang paling ideal untuk membimbing peserta didik memiliki disiplin positif yang bertujuan agar peserta didik itu berefleksi atas perilakunya, di mana diharapkan dampaknya itu peserta didik itu dapat mandiri, peserta didik itu lebih percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus peserta didik sering datang terlambat. Nah, di sini kalau penghukum biasanya guru akan meminta peserta didik, contohnya meminta peserta didik push up 10 kali.
Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu. Harus berapa kali ibu ingatkan? Nah, kalau untuk yang teman, ayolah jangan terlambat lagi. Buat senang guru ini. Untuk pemantau, aturannya apa? Apa konsekuensinya? Sedangkan untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi mengajak anak untuk merefleksikan dan mencari solusinya. Oke, di sini ada kasus, ada kalimat. Kita akan menentukan posisi kontrol apa ya? Berada di posisi kontrol apa? Pernyataan atau kalimat dari saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat masalah. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, manajer. Oke, pemantau deh. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Penghukum. Kamu tidak mendapat bintang jika tugasmu tidak selesai. Oke, kita lihat jawabannya. Saya kecewa dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi saya. Ya, aman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menanyakan kepada solusinya kepada anak manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Menghukum. Kamu tidak mendapatkan bintang jika tugasmu tidak selesai. Pemantau. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ada contoh kasus di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Demi keselamatan, demi keamanan, supaya tidak ditilang, supaya taat peraturan. Ya, sama juga dengan contoh yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Agar tidak tertinggal. Ya, tidak tertinggal materi, supaya tepat waktu. Selanjutnya, Pak. Kemudian kita beralih ke keyakinan kelas. Di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau inspirasi. Seperti tadi, memakai helm. Memakai helm tuh motivasi apa sih yang kita gunakan dalam memakai helm? Apakah supaya tidak ditilang? Apakah untuk keselamatan? Jadi itu berpulang lagi kepada kita. Motivasi kita apa? Sama seperti keyakinan kelas ini. Kita akan bangun anak-anak, membangun budaya apa sih supaya mereka bisa mengeluarkan motivasi mereka, motivasi intrinsik tentunya. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan.